Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Wa ba'd. Kita melanjutkan kembali. Terakhir di halaman 48. Ya. Wa furidul wudu ma'a salati lailatul Isra. Furidul wudu ma salati lailatul Isra. Maksudnya furidul di sini kemarin ya, berarti pertama kali diwajibkan gitu. Adapun sebelumnya, sebelum al-Isra wal Mi'raj, Nabi alaihi salatu wassalam sudah mulai salat dan tidak diketahui bahwa beliau pernah salat tanpa berwudu. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah apakah wudunya itu ya mubah atau sunnah kan gitu. Intinya belum diwajibkan lah. Kan bisa jadi kalau belum diwajibkan tetap beliau lakukan ya karena sunnah, karena memang mubah. Nah, kemudian kita lanjut di mana penulis berkata furudul wudu sittatu asya. Apa-apa yang diwajibkan atau merupakan rukun-rukun wudu ada 6. Sittatu asya arba'atun sabitatun bil kitabil aziz. 4 dari 6 ini ya ditetapkannya di dalam Al-Kitabil Aziz, dalam Al-Quranil Karim ya, dengan kesepakatan ini di antara ulama. Semua yang disebut di ayat ini disepakati ulama tentang kewajibannya di dalam wudu karena datang dalam bentuk perintah ya. Wahia ghaslul wajhi wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini wa mashu syai'in minar ra's, ya, mengusap sebagian atau sesuatu bagian dari kepala. Nah, sini sudah memasukkan tafsiran. Jadi penulis kitabnya ini, penulis syarahnya ini udah memasukkan tafsiran khas mazhab Syafi'i ya. Jadi yang diwajibkan itu adalah mengusap sebagian dari kepala. Ya, karena kalau ayat kan bunyinya wamsahu biru'usikum. Ya, nah dari baknya itulah ulama Syafi'iyah mengambil istinbat bahwa yang wajib itu adalah mengusap sebagian kepala. Yang wajib ya. Kemudian wa ghaslur rijlaini ilal ka'bain. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, wa arjulakum mansub. Jadi setelah diselingi oleh penyebutan wamsahu biru'usikum dan usaplah kepala kalian, kembali lagi wa arjulakum kepada kalimat yang sebelumnya ya, iksilu faksilu wujuhakum, karena kaki adalah termasuk yang dicuci dan bukan diusap. Jadi dia bukan ya lanjutan dari wamsahu biru'usikum, melainkan lanjutan dari wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, nanti ya meskipun ada qiraah dari qiraah yang mutawatirah juga bunyinya wa arjulikum ya, wa arjulikum. Nah, di arjulikum ini ulama mentaujih ya, seperti dalam mazhab Syafi'i ini mentaujih maknanya ya wamsahu biru'usikum wa arjulikum kalau kalian sedang menggunakan khuf ya, karena wajibnya khuf itu adalah diusap bukan dicuci ya. Jadi wa arjulikum kan usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Nah, kaki diusap kapan? Ketika sedang mengenakan khuf ya, khuf. Nanti ada pembahasannya tentang masah alal khufain. Dan itu qiraat ada 2 memang, dua-duanya mutawatir. Wa arjulakum wa arjulikum. Nah, ada yang mentaujih wa arjulikum itu tadi ada di antara ulama lah ya, yang mentaujih bahwa kaki itu boleh dicuci dan boleh diusap, tapi itu dianggap tafsiran yang marjuh. Nah, intinya jadi nih ayat ini bunyinya wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain dalam bacaan yang mutawatir, dan ini yang bacaan atau ini adalah bacaan yang kita biasa baca. Dan nanti ada hikmahnya nih, ada nuktahnya, lebih tepat nuktah tuh ada sesuatu yang darinya ulama bisa menarik kesimpulan bahwa tartib itu juga termasuk rukun wudu. Baik, jadi pertama nih dalil tentang rukun wudu yang ditetapkan dalam Al-Qur'anil Karim adalah firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam surah Al-Maidah
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Ya, idza qumtum ilas shalah, apabila kalian hendak mengerjakan salat, fagsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, ya, dan tangan kalian hingga siku. Nah, nanti juga ikhtilafnya di sini juga apakah siku termasuk dicuci atau hingga itu artinya batasan akhirnya sampai siku saja. Nah, mazhab Syafi'i siku juga termasuk yang dicuci. Jadi harus dicuci dan nggak boleh dilewatkan. Jadi harus benar-benar tercuci, Pak. Bahkan nanti dilebihkan. Ya, kemudian wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Nah, dalam tafsiran sebagian mazhab seperti dalam mazhab Syafi'i ini, usaplah sebagian dari kepala kalian. Ini wajibnya, nanti sunnahnya mereka lugaskan mengusap seluruhnya. Ya, kemudian dan cucilah kaki kalian hingga mata kaki. Nah, mata kaki termasuk yang dicuci, nggak boleh dilewatkan. Jadi nggak boleh sebatas di bawah mata kaki. Mata kaki diikut sertakan, bahkan dicuci juga bagian atasnya sedikit. Jadi supaya mata kaki ikut tercuci secara meyakinkan. Nah, kemudian wa fardhani tsabitani bisunnah. Nah, dari 6 ini yang 2 penetapannya di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huma an-niyatu. Yang 1 niat, wa hiya sabitatun biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, niat ditetapkan atau didasarkan pada sabda Rasul alaihi salatu wasallam, innamal a'malu binniyat. Berikutnya tartib. Nah, tartib ini berarti harus berurutan sesuai dengan penyebutannya di dalam ayat, ya, al-karimah, al-ayatul karimah. At-tartib wa huwa sabitun biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima bada Allahu bih. Ini dalam riwayat An-Nasa'i. Mulailah dengan apa yang Allah mulai dengannya. Jadi Allah mengatakan mulai dengan wajah. Arti ini rukun pertama. Kemudian lanjut dengan tangan, rukun berikutnya, dan seterusnya. Ya. Wa huwa wa in kana waridan fis sa'i. Nah, ini sebenarnya hadis ini tentang sa'i dan tawaf, tentang tawaf dan sa'i. Ya, jadi bunyinya tadi ibda'u dengan bentuk perintah. Nah, ini bagian redaksi dari hadis Jabir yang panjang tentang sifat manasiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya ada di Sahih Muslim, tapi dengan redaksi abda'u bima bada Allahu bihi. Aku memulai, kata Nabi alaihi salatu wasallam, dengan apa yang Allah mulai dengannya. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw yatamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima. Nah, maksudnya begini. Allah menyebut innas safa wal marwah. Kan digandengkan safa dan marwah. Ya. Nah, ketika sa'i kan dari safa ke marwah, mulai dari safa dulu baru marwah. Nggak bisa dari marwah ke safa. Nah, tapi dalam hadis Jabir itu Nabi SAW mengatakan, saya memulai dengan apa yang Allah sebut duluan. Nah, di redaksi riwayat Nasai bunyinya ibda'u, mulailah kalian, perintah. Jadi artinya yang memang seharusnya itu memulai dengan, ya, atau memulai sa'inya dengan jalan dari safa menuju marwah. Itu sebenarnya kan nggak ada keterangan jelasnya gitu kan, ya. Faman hajjal baita wa itamara fala junahan yatawafa bihima. Tidak ada dosa, ya, kalau melakukan tawaf, maksudnya sa'i gitu kan, di antara keduanya. Seakan-akan pemahamannya mau dimulai dari safa dulu atau dari sebaliknya marwah dulu kan nggak masalah. Nah, tapi karena Allah menyebut safa duluan, dan Nabi SAW mengatakan dalam redaksi Muslim abda'u bima bada Allahu bihi, dalam redaksi Nasai ibda'u bima bada Allahu bihi, maka berarti memang seharusnya memulai dari safa. Tambahan informasi terkait sa'i ini kan 7 kali, berarti hitungannya safa marwah 1, marwah safa 2, safa marwah 3, seterusnya sampai 7. Berarti dimulai dari safa, berakhir di marwah kalau 7 kali. Ya enggak? Kalau 6 kali kan balik ke safa. Yang ke-7 berarti berakhir di marwah. Nah, ada Pak kadang jamaah kita itu orang Indonesia, 7-nya itu ngitungnya begitu. Bukan seperti tadi, bolak-balik. Nah, nanti dia bingung sendiri, dia pas 7 kali kebalik lagi di safa lagi. Karena kan
Safa, Marwah gini, Safa, Marwah, Safa. 1 dihitungnya. Safa, Marwah, Safa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini lagi dia berakhir kan gitu. Itu Safa Marwah tuh Safa Marwah Safa. Iya. 1. Iya, dia ngitungnya gitu. Jadi bolak-balik hitung 1. Mestinya kan Safa menuju Marwah hitung 1. Marwah balik ke Safa 2, gitu kan? Itu loh. Jadi ada Pak orang Indonesia gitu, dia pikir 14 kali ya bolak-balik. 14, ya kan? 14 kali terus dia bermula di Safa, berakhir di Safa lagi. Kok di sini lagi gitu dia gitu. Lucu itu. Ada tapi yang begitu tak ada. Capek. Tafsiran atau Iya, salah memahami, Pak. Salah memahami. Mazhab Syafi'i juga nggak begitu. Mazhab Syafi'i ya Safa Marwah itu hitung 1, Marwah kembali ke Safa hitung 2. Gitu kan? Ada aja Pak. Orang ada aja salah paham, ada aja. Memang dulu siapa Hajar ya? Hajar. Iya. Gitu ya? Iya. 7 kali gitu. Ya, nggak tahu kalau persisnya, tapi Nabi alaihissalam kan dalam manasik ini memang mencontoh syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu. Nah, jadi ini tentang tartib yang digunakan dalilnya bukan tentang wudu, tapi tentang sa'i tadi, tentang tawaf dan sa'i lah gitu ya. Dimana Nabi alaihissalam memerintahkan untuk memulai dengan sesuatu yang Allah sebut lebih dulu. Nah, maka dari itu di sini dia komentari nih, si penulis mengomentari wa huwa wa in kana waridan fis sa'i. Sebenarnya hadis itu kaitannya adalah dengan sa'i. Illa annal ibrata bi umumil lafz. Ya, la bi khususis sabab. Ibrahnya adalah dengan keumuman lafalnya dan bukan dengan kekhususan sebabnya. Nah, ini 1. Kemudian 2, nah ini juga yang tadi saya isyaratkan. Ada sebenarnya tartib itu diisyaratkan di dalam ayat-ayat atau rangkaian ayat surah Al-Maidah tadi. Ini alasan kedua nih. Wa aidan la tufarriqul arabu bainal mutajanis illa li faidah. Nah, maksudnya begini. Ini kan ada 3 yang dicuci, Pak, dan 1 diusap. Dan Al-Qur'an datang bilisanin arabiyyin mubin, dengan gaya bahasa Arab. Jadi seperti orang Arab berbicara lah gitu ya, seperti gaya bahasa orang Arab dalam pembicaraan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 yang dicuci, kemudian disisipkan setelahnya 1 yang diusap, baru lanjut lagi kepada yang dicuci. Nah, ini berarti ada faedahnya, ada isyarat yang dimaksudkan, yaitu apa? Tartib. Ya, waqad farraqa fil ayati bainal maghsulati bil mamsuh. Nah, di ayat ini Allah memisahkan antara 3 hal yang dicuci tadi, 2 dengan yang 1 yang terakhir, ya, dengan menyisipkan 1 yang diusap. Fa'alimna annahu li faidati tartib. Ya, jadi kita setelahnya mengetahui dari isyarat ini bahwa ya ayat ini menunjukkan juga atau mengisyaratkan kepada rukun wudu, yaitu tartib. Nah, ini mazhab jumhur ya, mazhab jumhur mengharuskan tartib. Nah, diantaranya dalilnya tadi dari isyarat hadis ini. Diantaranya juga mereka sering mengutipkan li'annahu, katanya ya, atau li'anna Nabi alaihi salatu wassalam la yatawaddau illa murattaban. Karena Nabi alaihissalatu wassalam dalam wudunya selalu urut gitu kan, selalu berurutan. Nah, ini juga kalau kembali ke ayat, Pak, sebenarnya Allah menggunakan waw kan. Waw itu ataf ya, ataf baik mufrad ke mufrad atau jumlah ke jumlah. Yang namanya ataf itu kan memberikan makna tasyrik ya. Tasyrik artinya menyamaratakan lah, semuanya harus dilakukan, tapi tidak menunjukkan makna tartib ya. Jadi seakan mana duluan yang dilakukan bisa gitu kan. Nah, tapi karena tadi ini istidlalnya jumhur yang mewajibkan tartib dengan hal-hal yang tadi, maka mereka sampai pada kesimpulan tartib itu wajib. Sebagian ulama nggak mewajibkan tartib, dan Syekh Al-Albani rahimahullah ya mengesahkan tuh ada beberapa hadis yang di situ terlihat Nabi alaihissalam berwudu tanpa tartib. Jadi boleh random, Pak. Mana dulu tidak? Iya, mana dulu yang didahulukan boleh. Nah, itu pendapat sebagian ulama, seperti seingat saya di mazhab Maliki begitu. Ya. Jadi jumhur mengatakan tartib. Nah, kalau di mazhab-mazhab sebagian, tartib itu sunnah, utama dilakukan. Tapi kalau tidak, wudu pun sah. Jadi antum memulai kaki dulu dicuci. sah juga ya? Sah. Dan menurut sebagian, Pak, kalau Syafi'iyah dan jumhur bilang tartib wajib.
dengan argumentasi yang tadi disebutkan. Cuma kalau kita di sini itu tadi kan, kalau mau wudu nggak tertib dicurigain aliran sesat. Nah, kemudian Kalau tertib mana gimana? kalau sholat nyemplung ke bejana. Kalau menyemplung ke kolam baik di madzhab Syafi'i pun disahkan. Imam Nawawi. Iya, disahkan dengan niat nyemplung itu tartibnya dianggap ya dia tartib Maknawi ya aja. secara maknawi. Ya, nyemplung dengan niat Wudu. ya niat wudu, lompat, jebur ya dihitungnya enggak, dihitungnya itu terjadi pencuciannya itu secara berurutan. Ya kalau mandinya mandi biasa Pak, mandi dengan maksud tabarrud untuk kesegaran ya, untuk kebersihan tubuh harus wudu lagi. Tapi kalau mandinya mandi janabah cukup mandi janabah dengan niat mandi janabah tanpa diniatkan wudu pun terangkat hadas kecilnya. Nah, kalau mandi janabah dengan sekaligus mandi Jumat juga dalam mazhab Syafi'i dan mazhab banyak ulama cukup dengan satu kali mandi dengan dua niat sekaligus. Jadi mandi hari Jumat nih, kebetulan junub. Nah, masuk waktunya dari kapan? Di mazhab Syafi'i yang mutamat mandi Jumat itu mulai masuk waktunya dari setelah subuh. Jadi mau sholat subuh nih, mandi dulu, udah masuk subuh, udah azan. Ya. Mandi dulu, niatnya janabah sekaligus Jumat, sah. Sekaligus. Jadi kalau kita mandinya sebelum subuh, mandi janabahnya sah, mandi Jumatnya nggak sah karena belum masuk waktu. Mandi janabah itu kan bebas, kapan waktunya nggak ada. Tapi kalau mandi Jumat dalam muktamad mazhab Syafi'i dan Hambali juga sama, dari mulai sejak masuk waktu subuh karena itu awal mula masuknya hari Pak. Karena Nabi SAW dalam hadis menyebutnya ghusl Jumu'ah, mandi Jumat gitu. Nah, dihitungnya berarti dari sejak waktu hari Jumat itu masuk. Kapan pertama kali hari itu disebut masuk? Dari sejak masuknya waktu fajar. Maghrib itu malam. Jadi kan hitungannya kita malam siang. Hari itu kaitannya dengan siang. Siang malam Ya. siangnya ya. Ya. Jadi untuk waktu siang itu mulai dari sejak terbit terbit fajar, bukan terbit matahari. Sama dengan puasa. Puasa kan kita siang. Mulai dari kapan? Dari sejak masuk waktu subuh. Ada pendapat di mazhab Syafi'i dari mulai tengah malam. Tapi yang muktamadnya yang setelah masuk subuh, masuk fajar. Itu. Dan mazhab Hambali sama. Karena kayak diikatnya oleh Nabi SAW dikaitkannya dengan hari. Hari itu siang, identiknya siang. Nah, siang itu dari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, hitungan hari dengan malamnya gitu kan. Malam harinya. Ya, malam Jumat kita bilangnya kan. Kalau kita kan malamnya setelahnya. Hari dulu baru malam. Kalau Arab ya Islam yang diikuti Islam setelahnya malam itu masuk hitungan hari. Jadi malam Jumat tuh malamnya hari Jumat. Kalau kita kan enggak. Malam Jumat hari Kamis. Harinya Kamis, kita kan gitu. Kamis malam. Nah, Kamis malam. Kamis malam, malam Jumat kita sebutnya. Nah, itu Ada pengecualian nggak? apa tuh? Udah. Yang Berarti selama ini kan tidak mandi tidak sebelum tertib, subuh tuh. tidak tertib. Gimana, Pak? Udah. Bisa ada pengecualian ya. Kalau di mazhab Syafi'i enggak, tertib mutlak wajib. Yang apa? Yang Oh iya, iya enggak yang atas tadi. Iya, bisa sholat dan zakat. Nah, Itu tertib juga. Enggak, Oh enggak ya? enggak. Malah kalau sholat dan zakat kan enggak ada ketentuannya harus duluan mana duluan gitu kan. Nah, jadi waktu mandi itu dari sejak terbit fajar. Nah, kalau mandi hari raya, sholat Id ya, kan disunahkan juga. Nah, kalau itu di mazhab Syafi'i dari mulai tengah malam. Gitu. Karena kita sholatnya kan habis nanti setelah selesai subuh. Begitu matahari naik kan, kita mulai sholat. Nah, mereka menyunahkannya dari malam hari. Nah, makanya ada pendapat wajah, istilahnya wajah itu istilah di mazhab Syafi'i untuk pandangan-pandangan yang utarakan oleh para pengikut Imam Syafi'i, para ulama setelahnya gitu. Jadi itu juga sebenarnya perlu kita kenali Pak ya, secara sederhana aja. Ada istilah qaul. Qaul itu
adalah pendapat yang bersumber dari imam, dari al-Imam Syafi'i, disebutnya qaul. Jadi misalnya fil mas'alati qaulan fil mazhab Syafi'i, berarti dalam masalah ini terdapat dua pendapat dari Syafi'i sumbernya langsung. Syafi'i punya dua pendapat. Mungkin satu dia sampaikan dulu sebelum dia tinggal di Mesir, itu berarti dalam mazhab qadim kan. Dan satu setelah dia berdomisili di Mesir, berarti mazhab jadid. Nah, itu qaul sebutannya. Nah, untuk pendapat-pendapat yang disampaikan oleh ashab, sebutannya ashab ya, ashab Syafi'i. Jadi para pengikut Syafi'i setelahnya ya, berdasarkan pemahaman mereka terhadap kaidah-kaidah mazhab Syafi'i. Jadi para ulama itu melihat Imam Syafi'i itu kan merumuskan kaidah. Jadi Imam Syafi'i itu bukan hanya mewariskan pendapat-pendapat, tapi mewariskan juga kaidah-kaidah untuk menyimpulkan pendapat. Nah, untuk masalah-masalah yang belum disinggung oleh Syafi'i, para pengikutnya setelahnya itu merumuskan kesimpulannya berdasarkan kaidah-kaidah yang ditinggalkan oleh Syafi'i. Nah, nanti bisa saja Pak menggunakan kaidah yang serupa tapi hasilnya berbeda. Ya, jadi ulama Syafi'iyah nih kan tersebar di sejumlah wilayah. Yang terkenal tuh ulama dari wilayah Khurasan, wilayah sekitar Iran sana kan, sama wilayah Irak. Jadi biasanya disebut ashabunal Iraqiyun, ashabunal Khurasaniyun. Nah, ulama yang mengumpulkan itu yang berjasa Al-Imam Nawawi rahimahullah diantaranya di era pertengahan. Jadi mengumpulkan nusus naskah-naskah mazhab Syafi'i, baik dari pendapat-pendapat Imam Syafi'inya langsung, dari kitab-kitabnya yang bisa didapat. Ya kan, bukan hanya ada banyak kitab Syafi'i, Al-Imla, Al-Buaiti, Mukhtasar Al-Muzani. Nah, itu dikumpulkan teksnya semua oleh Nawawi. Terus juga dikumpulkan teks-teks para pengikut Imam Syafi'i, baik yang dari wilayah Khurasan maupun yang dari wilayah Irak. Daerah Irak. Nah, dikumpulkan semua. Nah, nanti terus dipisah-pisahkan, mana yang qaul, mana yang wajah. Jadi kalau sumber pendapatnya itu adalah dari para pengikut, wajah sebutannya. Wajah. Nah, kalau nanti antara dua qaul ya ada yang berbeda, mereka akan mentarjih yang menurut mereka lebih dekat kepada dalil. Kan tetap panutannya, teladan utamanya adalah Rasul kan sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syafi'i ini guru besar lah. Syafi'i guru besar, mereka maha guru gitu. Tapi yang benar-benar dalil Al-Qur'an dan hadis gitu. Jadi dari Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, mereka membandingkan antara dua qaul. Kalau yang lebih kuat di antara dua qaul dan memang masing-masing argumentasinya terlihat ya sama-sama kuat gitu, mendekati kekuatannya, nanti mereka ungkapkan dengan ungkapan al-azhar atau asah. Biasanya asah biasanya. Kalau dua qaul itu asah. Jadi yang lebih sah itu adab mereka kepada imam mereka tuh. Jadi mereka nggak bilang ya sahih. Karena lawan sahih fasid. Sahih kan benar, lawannya rusak, fasid. Nah, mereka sebagai adab kepada guru besarnya, mereka bilang asah dan sahih. Yang ini sahih nih, tapi ini asah, itu lebih sah. Nah, kalau di wajah mereka biasanya mengungkapkan dengan azhar lebih zahir gitu. Allah misalnya fi hadzal mas'alah lil ashab tariqan, ada dua tariq. Ada yang menghikayatkan qaul begini, ada yang menghikayatkan qaul begini. Ada tariq kedua menghikayatkan begini, menghikayatkan begini. Itu dihimpun semua, Pak. Jadi mazhab Syafi'i ini memang melalui proses dia nih, perkembangan. Ya sampai ke era Nawawi rahimahullah, di tangan beliau itulah dimatangkan. Dikaji ini, makanya luar biasa Pak kalau baca buku Imam Nawawi rahimahullah di usia yang muda ya. Beliau wafat aja kan umur 40-an kan, belum genap 50 lah. Ya. Karyanya banyak. Ya, tapi karyanya banyak dan beliau menggeluti bidang-bidang yang rumit gitu Pak. Dalam kajian mazhab tuh rumit banget. Itu, dan buku beliau banyak. Buku beliau pun nantinya setelah beliau wafat pun diukur lagi oleh para pengikutnya setelahnya, oleh para pengikut mazhab Syafi'i, mana yang didahulukan. Karena buku-buku beliau itu juga isinya ya ada yang relatif berbeda-beda kesimpulannya. Gitu. Jadi antara buku yang satu dengan lain, mana yang didahulukan kalau ada perbedaan. Karena misalnya dalam Minhajut Talibin beda dengan Tahqiq, beda dengan Majmu', ya, beda lagi dengan Raudhah Talibin. Nah, mana yang didahulukan ada.
Itu ada pengkajiannya lagi setelahnya, Pak. Nah, itu luar biasanya orang-orang seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah di usianya yang tidak terlalu panjang, umurnya berkah. Tapi apa itu kaidah tetap ya? Kaidah tetap. Nggak pernah ada perubahan. Nggak ada perubahan. Nah, cuma gini Pak, di era belakangan lagi setelah Imam Nawawi rahimahullah, beliau juga merumuskan lagi kaidah-kaidah. Jadi mengembangkan lagi gitu, rumusan kaidah-kaidah lanjutan gitu, turunan-turunan kaidah inti, dibikin lagi turunan-turunannya. Nanti kadang ulama mutaakhirin itu cara merumuskan kesimpulannya itu bisa jadi ya mengacu pada kaidah rumusan Nawawi. Itu. Jadi karena di Imam Syafi'i, di ashab yang kudama belum ada disinggung. Ya? Nggak bias. Kaidahnya Imam Syafi'i. Nggak bias. Mereka udah menguji dan nggak bertabrakan, nggak berbenturan. Di pengembangannya. Ya, dianggap karena memang nggak disinggung oleh mereka yang dulu gitu kan. Nah, akhirnya diikutilah itu. Seperti contohnya gini ya, yang saya ingat ya, misalnya contoh kasus. Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis ya, dalam menafsirkan hadis Nabi SAW, di bacaan doa tuh di dalam sholat ya, baik dibaca saat sujud maupun dibaca sebelum salam, kan disunahkan berdoa. Nah, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ya minta diajari doa oleh Nabi SAW untuk dibaca dalam sholat. Itu ada di riwayatnya Abdullah bin Amr bin Al-As di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Jadi, ya Rasulullah, alimni du'an ad'u bihi fi sholati. Wahai Rasul, ya ajari saya doa untuk saya baca dalam sholatku. Kata Nabi SAW, qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku sungguhnya sudah banyak menzalimi diriku sendiri. Wa la yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Faghfirli maghfiratan min indika. Ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah aku karena sungguhnya Engkau lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di redaksi doa tadi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Di satu redaksi lagi ada bunyinya kabiro. Kan mirip tuh. Katsira pakai sa, kabiro pakai ba. Mirip ya penulisannya. Diriwayatkan dua-duanya di hadis itu. Kabiro, katsira. Kabiro berarti dosa yang besar. Katsira dosa yang banyak gitu kan. Nah, kata Imam Nawawi rahimahullah, sebaiknya digabung dua-duanya. Tapi kalau satu aja dibaca udah sesuai sunnah kata beliau. Karena dua-duanya diriwayatkan dari hadis. Dan hadisnya hadis sahih kan gitu. Ya, jadi kalau Imam Nawawi bilang kalau lebih aula, lebih bagus, lebih utama menggabungkan dua-duanya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira atau kabiran katsira, boleh terserah mana didahulukan. Kan gitu. Nah, sampai di sini kan udah nih Imam Nawawi menyimpulkan. Tapi kalau mau milih satu, katsira aja, kabira aja, itu berarti udah bisa mengamalkan sunnah gitu kan, udah mengamalkan sesuai sunnah. Di era setelah Imam Nawawi di belakang, ulama-ulama mazhab Syafi'i ketika melihat nih ada hal-hal yang diriwayatkan dari Nabi SAW, misalnya bacaan-bacaan dalam sholat tertentu seperti yang saya sampaikan di Al-Huda tuh Pak, di sebelum sholat subuh baca kuliah dan kulhu rakaat pertama, rakaat kedua, kuliah rakaat pertama, kulhu rakaat kedua, terus baca lagi Al-Baqarah 136 sama Ali Imran 64. Nah, kata sebagian ulama Syafi'iyah nih, ini nggak merepresentasi, nggak mewakili semua ya, tapi ini diungkapkan oleh mereka. Kalau sesuai dengan rumusan kaidah Nawawi dalam masalah kabiran katsira, berarti ini juga bagusnya dijamak. Berarti baca ya Al-Baqarah dulu 136, baru baca kuliah di rakaat pertama. Di rakaat kedua baca kuliah ahlal kitab dulu, Ali Imran 64, baru baca kulhu. Itu ya. Kata ulama sebagian dari Syafi'iyah. Ada iya. Bahkan di buku yang masyhur lah di pesantren-pesantren kita tuh yang mengajarkan fikih Syafi'iyah ya. Buku I'anatut Talibin itu dikatakan
digabung juga sekalian dengan apa yang dulu dianggap sunnah untuk dibaca oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali dia bukan berdasarkan hadis, dia dalam salah satu bukunya juga saya nggak pernah lihat aslinya, cuma dikutip aja di kitab-kitab. Namanya Wasailul Munajat. Dalam buku itu kata Imam Ghazali rahimahullah, balaghana an salihin, dari beberapa orang soleh telah sampai kepada kami bahwa yang bagus dibaca dalam sholat 2 rakaat sebelum subuh itu Alam Nasrah dan Alam Tara, 2 alam. Nah kemudian katanya siapa yang membaca 2 alam itu nggak akan pernah terkena alam sakit. Alam itu kan dalam bahasa Arab alamun, alam sakit, penyakit gitu, nggak akan terkena penyakit. Baca Alam Tara, Alam Nasrah, Alam Tara. Man qara'a katanya fi rakataini qabla al-fajri bi Alam Tara wa Alam Nasrah atau bi Alam Nasrah wa Alam Tara lam yusibhu alam, nggak akan kena alam. Nah ini bukan hadis sumbernya. Imam Ghazali hanya menyebut dari katanya sejumlah orang-orang soleh gitu kan, mujarab lah, masuk mujarobat ya. Ini udah teruji gitu dengan tajribah, dengan pengulangan secara rutin oleh para orang-orang soleh itu, mereka nggak pernah sakit kan gitu. Nah jadi ulama Syafi'iyah mengikut John juga, berarti bacanya gini katanya urutannya, baca dulu Al-Baqarah, terus baca Alam Nasrah pada rakaat pertama, baru baca kuliah. Rakaat kedua baca dulu Ali Imran, baru Alam Tara, baru Kulhu. Gabungin semua Pak. Akhzan kata mereka. Dari mana? Dipijakan pada itu tadi ya, Qaidatin Nawawi rahimahullah fil jam'i bainal katsiri wal kabir. Di doa tadi. Ya itu kaidah Imam Nawawi yang membuat. Ya, nah dalam hal ini ulama nggak sepakat ya kan. Ya artinya kalau sebagian memilih udah pilih satu aja, ditarjih itu mana yang lebih rajih, lafal antara kabir dengan kasir dari riwayat itu mana yang lebih kuat. Kemudian tidak perlu digabung, kalau mau milih satu pun pilih aja kalau mau memilih pilih aja satu, kasir atau kabir. Nah seperti misalnya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah itu rahimahullah, dalam hal-hal yang begini biasanya mereka memilih untuk mengamalkan satu di satu kesempatan, mengamalkan yang lain di kesempatan lain. Karena menurut mereka menggabungkan keduanya itu seperti menggabungkan 2 qiraat yang berbeda. Nah, kita dalam baca Quran nih dengan 2 qiraat kan nggak baca sekaligus 2 kali. Wa arjulakum wa arjulikum kan gitu. Nggak satu aja pilih dalam satu kesempatan, wa arjulakum ilal ka'bain. Mau nanti baca qiraat lain wa arjulikum, bisa cari kesempatan lain gitu. Itu Pak. Sama doa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi ulama Syafi'iyah umumnya begitu Pak, dari Nawawi itu rahimahullah. Jadi doa iftitah misalnya. Iftitah kan banyak yang sah dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ulama-ulama sebagian mengatakan pilih satu yang sah dari Nabi alaihissalatu wassalam, ya dibaca di satu kesempatan, pilih nanti yang lain lagi di kesempatan lain. Jadi paling bagus tuh dihafal semua, dibaca secara bergantian, gitu kan? Bagus. Nah juga redaksi-redaksi misalnya sholawat kepada Nabi alaihissalatu wassalam kan juga beragam. Pilih satu, hafalkan semua, pilih satu untuk dibaca satu kesempatan, pilih yang lain dalam kesempatan lain. Nah, Imam Nawawi rahimahullah menggabung redaksi sholawat itu. Jadi semua yang datang diriwayatkan dari Nabi SAW digabung. Ya, Allahumma sholli ala Muhammadin, ala nabiyyika Muhammadin, an-nabiyil ummi. Pokoknya ada tambahan-tambahan redaksinya itu dalam sholawat. Nah, itu gabung. Nah, Imam Syafi'i juga ada yang seperti ini. Misalnya beliau ketika menafsirkan makna rafil yadain, sah dari Nabi SAW kan dalam kaifiyat rafil yadain itu, satu di hadis Ibnu Umar, hadzwal mankibain, sejajar dengan bahu. Di hadis Malik Ibnu Huwairis, sejajar dengan telinga. Atau maaf, di hadis Wa'il Ibnu Hujr, sejajar dengan telinga. Nah, sekalangan ulama menyikapinya ini berarti di 2 kesempatan berbeda. Jadi kalau kita mau amalkan semuanya, gimana? Lakukan ini di satu kesempatan, lakukan itu di kesempatan lain gitu. Dan kalau memang dia dulunya bersumber dari Nabi SAW berarti semuanya boleh. Nah, sebagian ulama menyikapi begitu. Nah, Imam Syafi'i nggak begitu. Imam Syafi'i menggabungkan riwayat-riwayat itu seperti Nawawi tadi. Jadi Nawawi itu sepertinya memang dia juga meneladani Syafi'i dalam pemahamannya itu tadi. Jadi Syafi'i menggabungkan. Jadi menurut Syafi'i itu batasan mengangkat tangan itu adalah pergelangan tangannya ini kurang lebih ya yang sejajar dengan bahu. Nah, ujung-ujung jari inilah yang sejajar dengan telinga. Poinnya gini, Imam Syafi'i itu meriat gini.
sholat ini kan dilakukan berulang-ulang. Nah, masing-masing sahabat itu menyampaikan sebagaimana yang mereka pahami dengan redaksi masing-masing gitu loh. Abdullah bin Umar memahami itu sebatas bahu, maksudnya tangan bawahnya ini pergelangannya. Ya, Wa'il bin Hujr menyampaikan sampai ke telinga, ujung-ujung jarinya kan klop, Pak. Nah, Imam Syafi'i memahami gitu, karena ini kan berulang-ulang. Nah, tapi ulama yang lain ya merasa ya meskipun berulang-ulang, kalau memang disampaikan dengan cara berbeda-beda dan itu memang sah dari Nabi SAW, berarti semuanya boleh. Nah, diambillah contoh-contoh dari tadi doa iftitah. Doa iftitah kan banyak redaksinya, Allahumma ba'id baini. Ya, kemudian wajahtu wajhiya lillazi fatara samawat, Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira dengan wajahtu itu dua riwayat berbeda itu, Pak. Dua riwayat. Yang wajahtu riwayat Ali bin Abi Thalib di Sahih Muslim, yang Allahu akbar kabira riwayat Abdullah bin Umar. Beda-beda. Nah, sebagian ulama seperti Imam Syafi'i itu suka menggabung. Tapi Ibnu Taimiyah juga dalam hal itu menggabung. Ibnu Taimiyah menyukai untuk menggabung, mengikuti sebagian ulama mazhab Hambali sebelumnya juga ada yang menggabung. Ada Ibnu Hubairah namanya, Ibnu Hubairah nih. Nah, itu juga ada poinnya gini. Yang menarik, pernah saya jelasin ya, cuma lupa, nggak apa-apa diulang. Jadi doa iftitah itu yang diriwayatkan dari Nabi SAW ada bermacam-macam. Terus kemudian dilihat dari sisi kekuatan periwayatannya, sanad ya, itu juga beda-beda, Pak, peringkatnya. Yang paling sah itu Allahumma ba'id baini, riwayat Abu Hurairah. Bentuknya Doa ya, Allahumma ba'id baini. Ya, pernah saya jelaskan kan, bentuknya doa, ada yang bentuknya pujian. Nah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kan di Sahihain, di Sahih Bukhari Muslim, disepakati. Sah kan berarti itu paling tinggi peringkatnya. Ada yang sah di Sahih Muslim aja, yaitu wajahtu Allahu akbar kabira. Ya. Ada yang sah di luar Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini datang dari riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, ya. Dan di Sahih Muslim Umar yang membaca, bukan Nabi SAW. Umar yang membaca doa begini nih. Nah, ulama berselisih soal ini. Kalau Syafi'i suka yang bunyinya wajahtu wajhiya itu, terus dia juga suka dibaca utuh. Itu kan panjang, Pak. Ya, dibaca utuh. Ya. Dari wajahtu wajhiya sampai berarti wa ana minal muslimin itu baru penggal, baru sepotong. Harus masih lanjut. Labbaika wa sa'daik. Panjang, ya, itu panjang doanya itu sebenarnya. Dan Imam Syafi'i kalau orang sholatnya sendirian, ya, atau menjadi imam tapi makmumnya sedikit, nggak keberatan dipanjangkan, utamanya kata beliau disempurnakan. Itu satu hadis ya? Satu hadisnya Ali bin Abi Thalib. Gitu. Kalau di Sahih Muslim dimasukkan ke doa iftitah yang dibaca ketika sholat malam, tapi sebenarnya redaksinya umum. Nah, intinya gini, jadi doanya panjang. Imam Syafi'i itu suka panjang gitu kan. Terus juga dari Imam Nawawi yang bilang bagusnya digabung dengan yang lain. Ulama banyak yang suka dengan Allahumma ba'id baini karena paling sah. Yang lain sah juga, tapi ini paling sah, kekuatan sanadnya paling kuat. Ada yang menyukai wajahtu Allahu akbar kabira. Intinya mereka semua membolehkan membaca mana aja yang sah kan gitu. Ibnu Taimiyah punya cara pandang yang unik. Dulu saya pertama kali membaca itu luar biasa, ini unik gitu. Kenapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah melihat dari sisi substansi yang saya bahas waktu itu. Jadi lihat dari sisi substansi, terus beliau komparasi dengan doa-doa yang Allah sampaikan, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang intinya kesimpulan beliau, doa-doa yang ada di Quran, baik di hadis itu ya, itu tidak luput isinya, kontennya itu dari 3 macam hal. 1, pujian, gitu, pujian saja, ya, tidak ada unsur permohonannya. Dan ini yang paling utama kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, isinya pujian, jadi kita hanya memuji Allah, nggak minta apa-apa. Nah, sama yang kedua itu isinya ikrar, pengikraran diri akan ubudiyah kita kepada Allah. Yang ketiga baru permohonan. Nah, kalau dilihat dari sisi ini kata Ibnu Taimiyah, doa Allahumma ba'id baini itu paling rendah.
Sanadnya paling kuat tapi dari sisi kontennya paling rendah. Nah, wajah tu wajhiya tengah, tar. Mana yang lebih utama? Subhanakallahumma. Nah, pujian pure pujian kan? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, enggak minta apa-apa. Itu karena itu memang pilihannya Ahmad bin Hambal. Ya, Ibnu Taimiyah kan mustahid mazhab Hambali seperti Nawawi mustahid mazhab Syafi'i. Jadi Ibnu Taimiyah juga gitu menguatkan pandangan-pandangan Ahmad dengan kekuatan daya fikir beliau dan penguasaan beliau terhadap dalil-dalil syara. Seperti halnya Nawawi menguatkan pandangan-pandangan Syafi'i. Pembelanya. Ya, semodel lah kan gitu. Ibnu Taimiyah ini mustahidnya mazhab Hambali seperti halnya Nawawi mustahidnya mazhab Syafi'i. Nah, jadi Ibnu Taimiyah bilang yang paling bagus subhanakallahumma, bawahnya wajah tuh, di bawahnya baru Allahumma bait baini. Yang lain malah terbalik gitu kan. Allahumma bait lebih kuat. Ya, tapi intinya semua sepakat manapun yang dibaca yang sah boleh dan sunnah kan gitu. Nah, itu menarik, Pak. Terus juga Ibnu Taimiyah pada akhirnya memilih dalam risalahnya itu tentang doa anwa, judulnya Anwaul Istiftahat. Jadi jenis-jenis doa-doa iftitah gitu ya. Beliau akhirnya menyukai untuk menggabung dua sekaligus. Dalam kasus ini beliau menggabung tuh doa. Jadi subhanakallahumma dengan wajah tuh beliau pilih. Kemudian subhanakallahumma isinya pujian murni, wajah tuh ikrar. Ya itu Pak, seluk-beluk istihad fikih itu di lingkup mazhab ya begitu kurang lebih. Ibnu Taimiyah tuh juga pokoknya seperti Nawawi lah rahimahullah. Selama memang pendapat Imam Ahmad itu dianggap unggul, sama beliau akan diunggulkan dengan berbagai argumentasi tambahan. Seperti Nawawi mengunggulkan pendapat Syafi'i. Tapi kalau saat mereka melihat kelemahan pendapat imam mereka, ya mereka akan memilih pendapat yang lain. Dua mazhab yang lain, Sir? Banyak. Mustahid mazhab di setiap mazhab ada. Ya di mazhab Maliki ada, cuman ya mungkin kurang familiar aja di telinga kita karena itu kan mazhab-mazhab orang daerah lain gitu kan. Nah, daerah Afrika, daerah Asia tuh, kalau Hanafi kan banyak di Asia. India, Pakistan, gitu, Bangladesh. Kalau di Mesir Pak semua mazhab itu ada tumbuh. Tapi mazhab Hambali mungkin yang paling minoritas. Tapi semua ada penganutnya. Zahiri itu mazhab. Syalbani tidak terikat dengan mazhab tertentu. Enggak terikat. Kalau Zahiri sendiri kan imamnya Daud Al-Asbahani. Itu aslinya murid Imam Ahmad. Tapi terus akhirnya memilih al-qaul bil-zahir. Memilih mengambil pendapat secara zahir gitu, literalis. Nah, terus kemudian kalau Ibnu Hazm sih awal tafakuhnya mazhab Syafi'i dalam biografinya. Ya, kalau Tahawi pindah dari awalnya Syafi'i jadi Hanafi. Ya, Syafi'i karena dia keponakan Al-Muzani. Iya, betul. Tahawiyah itu. Iya, Imam Ja'far itu Ja'far Tahawi. Imam Hanafi tertarik gitu. Iya, Belajarnya sama Imam Muzani. iya, belajarnya sama pamannya itu Al-Muzani. Muzani itu Ibrahim Al-Muzani, murid Syafi'i. Bisa gitu. Tapi setelah dia mengenali mazhab Hanafiyah, dia lebih suka. Nah, ada Pak, dulu ada teman-teman di Mesir, ya, orang-orang Mesir gitu. Mereka belajar kan pakai mazhab kita kan, jurusan itu berdasar mazhab. Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Belajarnya bareng atau gimana? Bareng, Pak. Beda pengajarnya. Nah, satu semester ini, satu semester. Enggak. Bareng. Jadi mulai dari SMP itu Pak, udah dijuruskan begitu. Mulai dari di Mahat itu setingkat SMP udah dijuruskan berdasarkan mazhab. Kelasnya, ya belajarnya maksudnya bareng, masuk ulang bareng gitu kan? Ya masalah kita cuma ngambil satu mazhab. Iya, satu mazhab. Semua mazhab kita pelajari. Enggak, kalau di tingkat SMP belum, SMA belum, di kuliah baru. Oh, di kuliah baru. Pelajaran kita tuh tafsir, mazhab Syafi'i. Hadis, mazhab Syafi'i. Karena ulama Syafi'i kan ada di tafsir, ada ulama tafsir, ada ulama hadis, ada ulama bahasa. Ya. Nah, itu tadi nih kembali ke topik kita. Wamsahu bi ru'usikum. Ulama Syafi'i bilang, Pak ini menunjukkan makna tabaid. Jadi yang wajib itu mengusap sebagian. Ulama Hambaliyah dan jumhur mengingkari, Pak. Nggak ada, Pak, dalam bahasa Arab itu memberi makna tabid, nggak ada. Itu ada ulama di mazhab Hambali namanya Ibnu Barhan, dia bilang man za'ama annal ba'al ta'ti li tabid, katanya faqad qala qaulan la ya'rifu ahlul arabiyyah. Orang yang mengklaim ba itu ada maknanya tabid, memberi makna tabid, berarti dia telah mengungkapkan satu pendapat yang nggak dikenal sama ahli bahasa Arab sama sekali gitu. Tapi mazhab Syafi'i kekeh pegang ini. Imam Syafi'inya
memegang ini itu, dan para pengikutnya terus mengikuti. Nah di Al Azhar tuh gitu, dari SMP mazhab Syafi'i. Jadi pelajaran tuh khas dengan corak mazhab Syafi'i. Mau ilmu apa aja Syafi'i, tafsir ahkam ya. Ahkam sama mazhab Syafi'i Pak. Nah nanti baru pas di kuliah dikasih komparasi antara mazhab-mazhab itu. Jadi supaya kuat dulu basis ininya, penalarannya berdasar mazhab tertentu. Jadi nggak pecah konsentrasinya gitu, karena ilmu udah banyak banget, udah menyebar kemana-mana gitu kan, persoalannya, pembahasannya ya kurang lebih Pak, orang masuk kuliah apa itu umum kan, kayak prodinya jurusan. iya ada jurusannya gitu kan, nggak dipecah langsung kemana-mana gitu kan. Ya juga kayak makanya gini ya, mungkin kayak orang mau kuliah kedokteran itu kan belajar tentang tubuh manusia, kapan dia sehat, kapan sakit. Puncaknya orang bisa bedah lah, bisa praktik bedah nih, tahu nih fungsi organ ini. Tapi kan orang mahasiswa baru nggak dikasih mayat Pak, itu bedah aja tuh langsung. Itu sama penuntut ilmu baru nggak dikasih Quran, baca aja tuh, tafsirin gitu kan, nggak begitu. Liar Pak jadinya orang. Nah jadi diarahkan dulu, dikuatkan dulu basic ilmunya. Tapi ya dipahamkan, mazhab yang ente pelajari ini tafsiran, tidak mewakili Islam sepenuhnya gitu. Di luar ini ada mazhab-mazhab yang juga punya nilai kebenaran gitu kan. Pelajari aja ini dulu sebagai jalan untuk memudahkan kita memahami lah gitu Pak. Nah biasanya kalau waktu di Ma'had dulu, pengalaman saya karena saya dari SMA kan, jadi guru-guru yang ngajar kita guru-guru Syafi'iyah semua. Tapi nanti guru bidang studi yang sifatnya umum gitu ya, kayak misalnya guru nahwu, sorof itu kan umum. Meskipun ulama Syafi'i juga banyak yang nekuni sorof, nahwu banyak, tapi artinya kalau yang ngajar gini tuh di sana kebijakannya yang umum. Nah bisa jadi gurunya Hanafi Pak, bermazhab Hanafi, tapi dia ngajar nahwu, sorof. Nanti ada aja tuh tema-tema yang ada kaitannya dengan fikih gitu kan. Nahwu dengan fikih beririsan. Nah nanti dia bilang kalau di mazhab saya di Hanafi begini, kalau di mazhab antum Syafi'i gimana gitu kan. Terus juga pernah gini ada wacana soal bunuh diri. Orang Afrika asbun aja tuh nyeletuk, bunuh diri tuh berarti kekufuran gitu. Orang yang bunuh diri kafir gitu kan. Terus gurunya bilang kalau saya di mazhab Hanafi bunuh diri bukan pembatal Islam gitu kan, dosa besar. Saya nggak tahu kalau di mazhab antum di Syafi'iyah gimana. Nggak ada yang nyaut kan. Saya bilang di mazhab Syafi'i juga sama Pak, dosa besar gitu kan maksudnya. Cuman orang Afrika nih asbun aja gitu kan. Ada juga Pak yang ya namanya belajar tapi kan asbun gitu kan. Bilang mazhab Syafi'i begini. Ya itu banyak lah zaman sekarang orang bilang mazhab Syafi'i tapi nggak nelaah dulu gitu kan. Atau kadang keliru juga bisa. Masuk ke dalam khazanahnya fikih Syafi'iyah ini kan kita lihat isinya macam-macam. Pengennya banyak, interiornya begini, khas, ada ciri-ciri khasnya lah. Terus kita mau tinggal di rumah orang lain ya, beradaptasi lagi Pak. Kenali tokoh-tokohnya, rumusan-rumusan kaidahnya. Itu nggak mudah. Nah, ketika belajar perbandingan mazhab itu, kalau di Bidatul Mujtahid nggak mendalam. Dia menyajikan itu sebagai sebagai pegangan bagi pemula lah, untuk lebih memahami, lebih toleran lah, kurang lebih begitu Pak. Dan Ibnu Rus itu menyajikan data-datanya dari referensi primer. Jadi disederhanakan, dia udah ngambil dari tamhidnya Ibnu Abdul Bar. Nah Ibnu Abdul Bar tuh mustahid mazhab Malikiyah tuh. Ya Ibnu Abdul Bar. Tapi kan sebelum Ibnu Taimiyah, Abdul Bar dari tamhid, dari istizkar. Nah tapi kalau di era mutakhirin, Pak, rumit banget. Saya pernah ada guru saya orang Jazair, jadi sesama mahasiswa lah, cuman beliau senior. Di musola kecil dulu dekat rumah saya di Mesir, dekat tempat saya tinggal, dia ngajar fikih Maliki, namanya syarahnya Syarah Dardir gitu kan. Hasyiahnya pakai hasyiah Al-Adawi kayak gini, kajian syarah hasyiah itu. Orang Jazair nih, namanya Muhammad. Terus tadi bilang, "Ante Syafi'i kan?" "Syafi'i." "Tapi boleh ikut kan?" "Boleh." "Nggak apa-apa nyimak." Ummu Sulaim tuh bertanya kan ke Nabi alaihi salatu wasallam, "Hal 'alan nisa ghusl idza hiya ihtalamat?" Perempuan apa wajib juga mandi ya Rasul gitu kan, kalau dia junub mimpi basah? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Naam, idza ra'atil ma." Ya kalau udah ngelihat air maninya keluar. Kan punya air mani juga. Laki-laki apalagi gitu kan, yang lebih sering mengalami mimpi basah laki-laki. Nah di mazhab Syafi'i, mazhab jumhur, kalau udah kelihatan airnya, kalau cuman ngimpi nggak ada basah, nggak. Nah juga terus kemudian dikembangkan oleh ulama, batasan junub itu apa sampai benar-benar keluar atau dengan intikal. Intikal tuh rasanya air mani itu udah naik gitu,
udah berpindah dari tempatnya, kan tempatnya ada di sini Pak, ada di buah zakar kan. Kalau baru terasa tapi nggak keluar, atau misalnya sengaja nggak diikat, itu bahasan fikih gitu Pak. Jadi ada pengumpamaan zakarnya diikat, akhirnya udah kerasa keluar gitu Pak, tapi nggak nyembur. Kenapa? Karena diikat, lubangnya, palanya diikat. Di mazhab Maliki, di mazhab Hambali itu udah mandi. Nah nanti ada tuh turunan masalah itu. Masalah Syafi'i kan keluar. Kalau masih diikat nggak apa-apa. Emang diikat. Itu susah tuh Pak, bahasan gitu. Memang itu rumit. Tapi di ulama mutakhirin ada. Karena tadi saya sempat singgung ya. Jadi ulama mutakhir ini ngerasa fikih yang sudah diinisiasi oleh a'immah qudama itu dianggap baku udah. Kalau ada hal-hal tertentu yang perlu mereka tinjau ulang hanya saat mereka mendapati pendapat imamnya itu kurang kuat lah gitu dalilnya gitu kan. Itu baru ditinjau ulang. Tapi kalau sekedar ihtimal gitu kan, kemungkinan karena berbeda dengan pendapat lain itu nggak diurusin, nganggap baku nih ini. Mazhab Syafi'i furud wudu nih, tartib udah nggak ada diulas-ulas lagi. Udah sepakat, baku udah. Nah nanti tinggal turunan-turunan masalah yang berkembang ini, itu mereka kaji baik ke dalil syar'i langsung, Quran Sunnah kalau memungkinkan, atau kalau tidak dengan rumusan tadi kaidah yang diwariskan oleh para imam sebelumnya. Nah, kurang lebih kalau saya kira Pak ya seperti ilmu-ilmu lain yang dalam ilmu duniawi, ya kan, ilmu apa aja gitu. Yang datang belakangan nggak usah ngurusin lagi yang udah baku-baku di. Ya, selesai dianggap. Udah selesai lah gitu dianggap. Tapi sekarang kan masih suka diperdebatkan sih. Ya itulah cara berpikir yang tidak mengacu pada skala prioritas. Kadang-kadang mengulas lagi hal-hal yang udah selesai lah gitu kan. Udah beres lah. Tinggal mungkin ada hal-hal yang mungkin keliru dipahami gitu kan, itu diluruskan. Tapi dasar-dasarnya udah nggak usah dibongkar lagi. Nah kalau dibongkar lagi, jadi orang malah menangkap kesan nih agama sebenarnya gimana sih gitu kan. Datang orang baru, berubah lagi kan gitu. Itu Pak. Nah jadi kayak tadi tuh cara belajar mazhab itu sebenarnya gitu akan membuat harapannya gitu, menciptakan stabilitas lah di masyarakat. Dan orang menghormati ilmu Pak dengan cara begitu. Ilmu tuh rumit, artinya nggak setiap orang masuk ke ilmu berhasil. Orang menghormati ilmu, menghormati ahli ilmu. Oh zaman sekarang kita kurang menghormati ahli ilmu Pak, karena ilmunya juga dipelajari dengan tanpa kesulitan. Tasawuf itu istilah sebenarnya Pak, dia lebih pada istilah ya. Ya kalau ahli tasawuf menganggap tasawuf itu sinonimnya ihsan. Jadi kan agama itu kan Islam, iman, ihsan. Nah mereka anggap ihsan itu ya diperoleh dengan proses mendalami tasawuf. Tapi kan tasawuf juga beragam Pak. Tasawuf itu macam-macam. Sederhananya kalau dilihat dari asal muasalnya itu dibagilah tasawuf itu ada dua jenis. Tasawuf sunni, istilahnya tasawuf sunni itu tasawuf yang bersumber memang dari dalil-dalil Quran dan Sunnah, cuman lebih difokuskan aja, lebih ditekuni lah zikir misalnya, mulazamatu zikr. Di Quran kan banyak arahan untuk selalu berzikir, kemudian di Sunnah kan banyak Pak ya. Di hadis kata Nabi SAW, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Ketika ditanya malbab, apa pintu, jadi maksud pintu keselamatan utama bagi seorang hamba, terus lidahmu basah dengan zikir. Nah itu ini terus gitu Pak, dirutinkan, ditekuni. Itu proses untuk menuju ihsan kata mereka. Tasawuf sunni itu berpijak pokoknya pada sunnah lah sederhananya. Imam Nawawi ini rahimahullah sufi. Imam Nawawi Syafi'i ini sufi, tapi sufi sunni, artinya sufi sunni itu artinya mulazim li zikr gitu kan. Nah ada lagi istilah lain, asal muasal tasawuf itu tasawuf falsafi, tasawuf filsafat. Tasawuf falsafi ini kayak kurang lebih tasawufnya orang-orang Syiah itu. Syiah itu bertasawuf Pak. Cara mereka mendekatkan diri kepada Allah itu banyak tercampur unsur-unsur filsafat. Jadi nggak pakai dalil Quran hadis lah gitu, kurang lebih lah sederhananya. Itu menyerap juga, menginfiltrasi ke tubuh komunitas sunnah juga, komunitas sunni maksudnya. Sunni yang bukan Syiah gitu kan maksudnya. Sunni lawannya. Ya tasawuf ya kayak Nur Muhammad itu yang sekarang lagi ramai itu. Hakikat Nur Muhammad. Ya sejauh ini Pak dugaan ya, penyimpulan sekalangan ulama itu sebenarnya sapan itu dari tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi yang paling mendasar itu teori emanasi itu loh. Teori emanasi bahwa alam semesta ini muncul dari adanya emanasi itu, jadi ada satu sumber cahaya lah gitu ya, berpendar itu atau menyala gitu kan.
akhirnya menerangi alam semesta ini gitu. Akhirnya kalau itu kan emanasi kan teori tasawuf, teori filsafat, berproses diserap nih oleh sebagian orang-orang yang sebenarnya termasuk dari kalangan Sunni bukan Syiah. Dicarikan lah yang kira-kira pantas jadi sumber cahaya pertamanya nih apa gitu. Mereka bilang Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itu disebut di sejumlah hadis, tapi banyak ulama mengatakan nggak ada yang sah, bahkan banyak yang palsu. Ada hadis begitu dalam hadis ya, ada hadis palsu ya. Tapi kata Nabi SAW kepada Jabir, awwalu ma khalaqallahu, katanya nuru nabiyyika ya Jabir. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah nur nabimu wahai Jabir, kan gitu. Ya tapi kan biasa tuh orang nggak selektif dalam hadis, terus memasukkan unsur namanya mukasyafah itu, menyingkap tabir-tabir rahasia itu dengan mimpi atau dengan perkataan wali kan gitu ya, macam-macam. Itu masuk Pak di era-era belakangan itu. Di kalangan ulama hadis saja tuh waktu itu kita pernah sebut ya, nama kitab di sini nih, Kashful Khafa wa Muzilul Ilbas, tentang hadis-hadis yang masyhur. Waktu itu di sini di bahasan ini. Hadis-hadis masyhur itu penulisnya namanya Al-Ajluni. Al-Ajluni ini di mukadimah kitabnya itu kan hadis ya. Dia ingin menyebutkan hadis-hadis yang masyhur. Terus kemudian mentakhrij gitu, memberikan penilaian ini sah atau enggak. Di mukadimahnya dia mengutip dari Ibnu Arabi yang sufi itu. Ibnu Arabi Al-Hatimi itu. Dia bilang hadis bisa juga dinilai sah tidaknya tanpa menggunakan metode ahli hadis, tapi dengan mukasyafah. Jadi kalau seorang wali mengatakan ini hadis sahih meskipun kata ahli hadis lemah, boleh diikuti itu pendapatnya, penilaiannya. Nah itu kan ngeruntuhin bangunan ilmu hadis Pak. Berarti nggak usah ini, tanya aja sama si wali ini udah. Iya sah apa enggak nih gitu. Terus di zaman kita sekarang tuh, di antara itu saya pernah tanya ke guru saya bilang nanti dulu saya tanya sama Rasul gitu kan. Nah saya tanya dulu nanti sama Rasul katanya. Nanti ketemu dia katanya sama Rasul dengan dalam keadaan sadar atau mimpi ketemu ya. Nanti kata Rasul ini sah. Ya udah berarti sah. Itu Pak. Jadi resapan ini nih yang banyak nih di tasawuf itu. Jadi tasawuf itu sebenarnya nama yang kan cakupannya udah besar lah. Tapi kalau memang dinilai dari kontennya, dari substansinya gitu ya, tidak menyimpang, hanya menggunakan istilahnya aja, tapi yang ditelusuri atau yang ditekuni itu adalah yang sesuai dengan sunnah, ya nggak masalah, dengan hanya sekedar nama. Dan mereka masih gunakan tasawuf. Kayak Imam Nawawi ini tasawuf. Orang ulama Syafi'i ini mereka sufi rata-rata. Ya termasuk yang identik dengan paham tasawuf ini bahwa Nabi Khidir masih ada. Tasawuf itu kan ada tingkatan-tingkatannya Pak. Keyakinan, nanti ada yang riyadhah, pengamalan. Tarekat itu. Iya, terus tarekat bermacam-macam kan. Tarekat juga masing-masing tarekat punya ciri khas sendiri. Nah, itu juga Pak di antara pengalaman di Mesir itu subur sekali dengan jenis macam-macam tarekatnya. Bisa kita lihat langsung mudah kalau sedang ada perayaan hari besar agama, hari Maulid misalnya. Maulid Nabi SAW itu di Masjid Al-Husain, namanya seberang Al-Azhar persis. Masjid Al-Husain itu namanya itu karena memang di dalamnya ada makam yang diklaim katanya itu ada kepalanya Husain ditanam di situ. Dan di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Taimiyah sempat ngajar di situ. Tapi beliau mengingkari bahwa di makam itu ada Husain, tuh mengingkari. Karena dari sejarahnya nggak mungkin. Husain itu kan dibunuh di Karbala. Kepalanya dipenggal, dalam riwayat yang sah dibawa ke Madinah. Sekali jarak dari Madinah ke Kairo itu jauh. Tambah lagi ada satu wilayah di Asqalan di Palestina, diklaim ada kepalanya Husain juga di situ. Kan bingung, kepalanya ada dua, ada di Kairo, ada di Asqalan, gimana ceritanya gitu Pak. Jadi Ibnu Taimiyah menepis lah bahwa itu ada Husain, tapi Ibnu Taimiyah mengajar di situ, dikisahkan dalam biografinya dia sempat di Kairo Ibnu Taimiyah. Sempat di Mesir, sempat di penjara di Skandaria. Iya, sempat di penjara di Qolah, bukan di Skandaria, di Qolah di Kairo tuh. Terus, nah ceritanya kalau pas setiap ada perayaan hari besar itu semua tarekat, nggak semua sih Pak, banyak tarekat yang buat tenda gitu di sekeliling masjid, kumpul tarekat ini kumpul. Dengan mudah kita melihat tuh amalannya juga beda-beda. Ada yang nggak saling berantem. Enggak. Ada yang zikir sambil tepuk-tepuk, sambil lompat-lompat, ada yang cuma baca kayak ratib gitu sama-sama. Ada yang musik yang nonton juga kayak nonton konser.
musik madih namanya. Madih itu puji-pujian. Tapi musik pure musik. Goyang gitu. Mau musik, alat musik lengkap, Pak. Ada drum, ada semua. Gambus lah gitu kan. Kayak gambus, terus yang nonton antusiasmenya juga kayak nonton musik. Begitu. Saya ngelihat langsung dari dekat, ngelihat. Penasaran aja kayak apa sih gitu. Dan rata-rata tarekat-tarekat itu ada di sini perwakilannya. Jadi yang ada di sini, di sana ada. Karena masih ada sekian banyak yang belum masuk ke sini, nah belum dibawa oleh perwakilan. Berarti sumbernya dari sana. Iya, sama rawisan gitu kan, atau hadroh itu sebutannya kan. Nah itu. Kalau yang kemarin itu pasugi apa itu? Kalau itu umum, Pak. Fatihah itu dalam pengamalan banyak ulama lah, enggak saya bilang paling lebih banyak gitu. Tapi Fatihah itu diyakini kan sebagai surah paling azim, paling agung dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian ulama mutakhirin termasuk ulama Syafi'iyah, ulama Hambaliyah, bahkan saya pernah menemukan tulisan-tulisan ulama Hambaliyah mutakhirin itu yang masih jalur penerusnya Ibnu Taimiyah, Pak. Mereka menganggap Fatihah itu memang ini baik untuk dibaca di setiap hajat, di pendahuluan hajat apapun. Ada ulama-ulama Hambaliyah tuh namanya Ibnul Mibrat, ulama daerah Baitul Maqdis. Itu menulis tentang keutamaan Fatihah dan dia adalah apa yang baik untuk dibaca di setiap hajat. Umum di mazhab Syafi'i itu. Itu tanpa tarekat pun ikut mazhab ini, kan nggak identik langsung kalau bermazhab ini pakai langsung tarekat gitu, Pak. Tapi ikut mazhab-mazhab mutakhirin ini mereka menganggap Fatihah itu memang disunnahkan untuk dibaca setiap saat, terutama kalau di pendahuluan dari hajat-hajat tertentu. Jadi makanya di awal ini kan dengan ala hadziniyah gitu kan, ala hadziniyah wa ala kulli niyatin salihah Fatihah. Membuka dengan tabaruk, dengan mengambil berkah dari Al-Fatihah. Itu umum, Pak. Ya, menjadi kebiasaan banyak orang lah. Meskipun ya ada juga yang mengingkari gitu kan, karena tidak ada dalil yang spesifik dari Nabi SAW. Tapi saya lihat itu bukan hanya identik dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hambali pun ada. Terus ada asar diriwayatkan dari sebagian sahabat, siapa ya, seingat saya atau siapa gitu. Memang tapi sanadnya nggak diketahui secara pasti gitu kedudukannya. Nah dia bilang, si tabi ini bilang, Al-Fatihah itu 5 quri'at lah. Fatihah itu ya diperuntukkan untuk apa saja hajat diinginkan gitu. Fatihah itu 5 quri'at lah, 5 quri'at lahu. Jadi disesuaikan dengan apa yang diniatkan dalam hajat kita. Ya makanya di tradisi kita nih, tradisi keberagamannya meskipun tidak identik dengan tarekat tertentu atau tidak berafiliasi kepada tarekat tertentu ya gitu. Ya kan, ala hadziniyah. Habis bilang ini, semoga pengajian ini diberikan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, semoga begini. Ala hadziniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Atau ada lagi yang suka nambahin ibarah begini, hadziniyah wa kulli niyatin salihah syai'un lillah. Al-Fatihah. Ada lagi istilah begitu tuh, ibarah begitu, syai'un lillah. Jadi sedikit yang kita bisa sembahkan lah kepada Allah gitu kan, Al-Fatihah. Itu maksudnya bertabaruk, Pak, dengan surah Al-Fatihah. Pada dasarnya bertabaruk dengan Quran suatu yang syar'i, tabaruk dengan Quran. Quran kan syifa, obat gitu ya, penawar hati lah. Pada dasarnya pengembangannya gitu, Pak. Tapi yang beristimbat begitu bukan orang awam doang. Nah, yang seringnya kita jadi blunder itu ketika kita menganggap ini cuman orang kita doang, cuman orang awam yang mengamal. Enggak, ditelusuri. Ibnul Mibrat tuh ulama besar, Pak, di mazhab Hambali, pewaris mazhab Hambali. Di ulama Syafi'i umum yang melakukan itu. Tapi ya kalau mereka nggak memaksa orang melakukan begitu, itu tadi kan penafsiran. Orang boleh sependapat, boleh tidak. Tapi kalau biasanya orang menyalahkan, menghujat, mereka bantah. Nah, kalau Fatihah setelah sholat misalnya itu ada di fatwanya ulama Syafi'iyah tuh, di fatwanya Romli seingat saya. Sama, beliau bilang tidak ada secara khusus, kecuali ada di hadis gitu, ada di hadis, tapi hadisnya memang di sebagian ulama dihukumi palsu gitu ya. Taman Fatihah setelah setiap kali selesai sholat. Nah, tapi kembali kepada keumuman dalil-dalil, beliau anggap tadi Fatihah itu surah paling utama. Fatihah itu untuk setiap hajat ini, maka setelah itu dianggap kalau orang membacanya setelah sholat bagus kan gitu. Nggak ada larangannya juga. Nah itu sering mereka jadikan juga sebagai pegangan. Larangan secara khusus nggak ada. Nggak pernah Nabi SAW melarang gitu kan. Jangan baca Fatihah setelah selesai sholat. Ada. Nah itu mereka anggap, jadi mereka akan beratkan satu sisi dengan cara tadi kembalikan kepada dalil-dalil umum. Kita juga kadang menemukan tuh di fatwa-fatwa ulama salafi ya, hal-hal yang semisal seperti misalnya fatwa Syekh bin Baz rahimahullah.
duduk di antara dua sujud. Boleh kan kalau kita baca selain bacaan yang sah dari Nabi itu alaihi salatu wasallam, Rabbik firli atau Rabbik firli warhamni wajburni dan seterusnya itu kan. Mau baca doa apa juga boleh. Misalnya baca doa Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, baca apa doa-doa baiklah intinya. Beliau bilang boleh. Kan itu juga istimbatnya kan nggak ada dari dalil spesifik. Paling dari keumuman kan, dari keumuman bahwa sholat itu memang hakikatnya adalah doa. Memperbanyak di doa di tempat-tempat tertentu terkhusus yang memang biasa dipanjangkan aslinya oleh Nabi SAW, berarti kan boleh utama. Kalau mau di cross check kan juga sama pak kasusnya, ini mana dalil khususnya, nggak ada gitu. Nah itulah seluk beluk istimbat di ulama itu, ada rasanya sebenarnya itu, ada cita rasanya di ulama. Bin Bas meskipun dia kadang tegas menghujat amalan-amalan tertentu, tapi beliau mau melakukan hal semisal. Ibnu Taimiyah rahimahullah nggak jauh beda. Taimiyah rahimahullah dikayatkan oleh sebagian muridnya itu Al-Bazzar. Dapat Ibnu Taimiyah kalau pagi zikir ini sekian, zikir ini sekian, zikir ini sekian, baca Fatihah kalau setiap kali duduk baca Fatihah sampai sekian. Kalau cari dari khususnya nggak ada pak. Tapi itu ada rasa, cita rasanya beliau ya. Dan beliau nggak mau melazimkan ke orang. Kalau kalian begini gitu. Beliau juga ada hal-hal yang uniknya pak. Iya, setiap ini ada uniknya lah. Pokoknya kalau di mazhab Syafi'i, mazhab jumhur musik haram ya, musik dengan alat. Iya jumhur. Ya Zahiriyah tidak mengharamkan, tapi juga mereka batasi kan musik-musik dan konten yang baik lah gitu, artinya dengan konten lirik yang baik. Ya kembali kepada syair kan gituan kan. Dasarnya itu syair. Syair itu kata orang dulu, syair itu syair itu ucapan. Hasanuhu hasan wa qabihu qabih. Yang baiknya baik, yang buruknya buruk. Nah, jadi kalau ada orang sekarang bermusik terus isinya cinta-cintaan yang jelok-jorok kalau gitu, itu nggak boleh. Atas dengan mazhab Zahiri pun nggak pas. Mazhab Zahiri ini kan juga mazhab terhormat. Isinya ulama gitu Pak. Artinya ulama kenal Allah, etika Islam gitu kan. Bukan berarti mereka terus orang-orang yang membolehkan punya menganut kayak aliran permisivisme gitu kan, semua boleh itu enggak. Meskipun ada hal unik dari Zahiriyah itu, kayak itu melamar perempuan sebelumnya nazar dulu, boleh lihat dalam keadaan semua yang menarik dirinya, bisa bikin dirinya tertarik untuk menikahinya. Itu didasarkan pada dalil oleh mereka, bukan karena mereka melegalkan gitu hal yang haram dalam agama. Enggak, mereka banget ini memang pengecualian karena memang niatnya mau nikah. Orang mau nikah pengen ya kan supaya langgeng kan, dia harus punya ketertarikan sama pasangannya. Ada sisi tertentu yang dia suka, ya silakan kan gitu. Jadi yang perlu kita pahami itu, yang sering juga saya ulang-ulang, ulama ini punya kompetensi ilmu, punya takwa kepada Allah. Cuma takwa doang nggak punya ilmu nggak jadi ulama. Punya kompetensi doang nggak takwa nggak jadi ulama pak. Ulama itu mengenal Allah, mengenal syariat Allah. Nah, mengenal Allah melahirkan ketakwaan, gitu kan. Mengenal ilmu ke syariat Allah melahirkan kompetensi ilmu. Sedikit lagi ya, lanjut ya. Jadi furudul wudu nih sampai di sini nih, tentang menyisipkan di antara hal yang dicuci yang diusap. Ini menunjukkan makna tartib. Nah, di sini di catatan kaki unzur Busral Karim Syekh Hasan sama mutakhirin ulama Yaman. Busral Karim ini syarah Muqaddimah Al-Hadramiyah. Jadi buku yang kita pelajari ini kan aslinya matan yang di atas ini Mukhtasarul Latif. Jadi ringkasan dari buku Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Nah, penulis syarahnya jadi sering merujukan syarahnya itu ke Busral Karim diantaranya, karena Busral Karim adalah syarah untuk Muqaddimah Hadramiyah, untuk asal-usul buku ini gitu. Karena buku ini ringkasannya. Kan berarti kalau aslinya kan lebih panjang. Berarti apa yang dicakup di syarah yang lebih panjang akan lebih mudah untuk dipindahkan ke yang lebih pendek kan gitu. Udah tercakup semua yang ada di panjang ini. Ini ringkasannya. Nah gitu. Nah ini insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala Senin depan insyaallah. Akhirnya di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.